Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solihah semua, pada kesempatan kali ini bertemu dengan Ustazah Asy dalam acara USPOD, Uswah Podcast. Bismillahirrohmanirrohim. Robis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita semua bisa menikmati Islam yang rahmatan lil alamin saat ini. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat semua, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya ada Ustazah Pur, Ustazah Purwati SPD. Bagaimana kabarnya, Us? Alhamdulillah luar biasa, selalu lebih baik. Alhamdulillah luar biasa sekali semangat dari Ustazah Pur. Sekedar informasi kepada sahabat-sahabat semua bahwa Ustazah Pur ini merupakan guru fisika saya waktu di SMP dulu. Jadi Ustazah Pur ini guru yang sangat luar biasa ketika itu membimbing kami semua, khususnya saya, sehingga bisa mencintai fisika yang pada dasarnya dibenci orang begitu. Iya, alhamdulillah kita bisa bergabung di sini di Al-Uswah untuk kedepannya semoga bisa selalu bekerja sama dengan baik ya Ustazah Pur. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Asy. Kita dulu adalah guru dan murid, sekarang jadi teman ya. Alhamdulillah, puji syukur. Jadi sahabat solihah semuanya, pada kesempatan kali ini sudah melihat bagaimana penampilan kami menggunakan kayak bendera. Tinggal dikerek ini Ustazah. Iya, ini seperti sebuah bendera berjalan seperti itu ya. Nah, ini kita menggunakan dress code seperti ini karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan yang seperti apa yang kita mau seperti itu. Baik Ustazah Pur, menurut panjenengan kemerdekaan atau merdeka itu seperti apa? Pengertiannya seperti apa? Monggo. Merdeka, ya merdeka itu jangan dianggap itu sebuah kebebasan. Kalau zaman dahulu itu adalah untuk merdeka itu terbebas dari penjajahan ya Ustazah ya. Karena memang kan dijajah ya anak-anak ya. Dulu kita itu dijajah oleh mana saja anak-anak? Ayo masih ingat? Ada Belanda. Pelajaran sejarah, ayo. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Ada Jepang ya, ada Perancis, ada Portugis, banyak sekali waktu itu karena Indonesia itu sangat kaya raya. Nah, dan kekayaan yang luar biasa itu harus kita lestarikan sampai sekarang. Jangan sampai nanti direbut oleh penjajah lagi ya. Siap ya anak-anak untuk berjuang melestarikan kekayaan Indonesia yang sangat kaya raya ini ya. Siap, selalu itu siap. Adalah di pundak kalian sebagai generasi muda. Ya begitu ya, itu. Kalau sekarang merdeka berarti kita harus mengisinya. Dengan apa yo? Kalian sebagai pelajar, anak-anak yang solih, belajar yang rajin, berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik ya. Siap ya? Siap, Ustazah. Siap. Nah, anak hebat pasti selalu siap. Oke, ya. Kemudian ya tidak hanya itu ya. Tentu saja sebagai anak-anak yang solih juga berbakti kepada kedua orang tua. Jadi diisi dengan hal-hal yang positif ya. Tidak yang main game terus saja di rumah. Ya, kalau habis pelajaran, bilang mamanya belum selesai. Tapi apa? Yang dibuka
game. Bener apa bener? Kebanyakan seperti Ya itu, begitu Ustazah. ya. Jadi itu kan waktunya percuma ya, terbuang percuma dalam waktu yang cukup lama. Ya sehari nggak boleh mainnya itu lebih dari 2 jam pakai HP-nya. Ya anak-anak, itu termasuk wujud kalian untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan lebih tepatnya. Gitu ya. Gitu Ustazah. Baik, Ustazah, luar biasa sekali arti kemerdekaan menurut Ustazah Pur. Kalau untuk Ustazah Aziz sendiri, kemerdekaan itu Ustazah Aziz memiliki pengertian sendiri. Jadi pada saat ini kemerdekaan, merdeka menurut Ustazah adalah kita terbebas dari pandemi ini. Jadi kita sudah hampir setahun, jalan 2 tahun, masih dalam lingkup pandemi yang semakin Kondisi saat ini ya begitu Ustazah ya. Semoga kita bisa terbebas dari ini, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak ada corona lagi, jadi semua ekonomi dan semua sistem bisa kembali berjalan normal. Tentunya sekolah. Iya, susah sedih sekali pokoknya saya itu. Sekolah bisa masuk kembali ya Mas ya. Itu ya. Jadi yang kita harapkan kita sebagai guru ya itu anak-anak bisa masuk kembali, ketemu dengan anak-anak juga sudah kangen ya sama teman-temannya juga, kangen bermain ya. Suasana belajar ya, kalian juga toh? Iya. Seperti juga itu. Ya kangen dengan anak-anak. Itu saja ya. Semoga ini segera berakhir ya Ustazah. Amin. Jadi itu kemerdekaan yang semoga teman-teman di kemerdekaan Indonesia kali ini bisa mengisi dengan hal-hal yang lebih positif lagi tentunya. Iya, bukan begitu, betul. Us? Iya, betul sekali. Kemudian kemerdekaan itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang didambakan oleh setiap orang. Dan dalam Islam pun kemerdekaan itu memiliki arti tersendiri. Menurut Ustazah Pur, merdeka atau syahid di jalan Allah itu maksudnya bagaimana? Wah, ini pertanyaannya cukup berat ya Ustazah ya. Saya harus menjawab bagaimana ini. Saya juga ingin mengerti, luar biasa sekali kata-kata ini. Maksudnya bagaimana? Jadi bahwa pejuang mempertahankan kemerdekaan itu adalah sebagai bentuk cinta tanah air ya, sehingga kita harus menjaga tanah air kita itu dari penjajahan yang itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Dan itu adalah dinilai adalah sebuah perjuangan di dalam Islam itu membela negara itu sebagai mati syahid. Orang mati syahid itu sebenarnya kan tidak mati, hanya raganya saja dijamin surga oleh Allah ya. Ya, gitu Ustazah. Menurut saya mungkin Ustazah punya ini lagi tambahan. Iya. Pada zaman dahulu, maksudnya waktu masih zaman Rasulullah masih ada, itu kan banyak terjadi perang ya Ustazah. Banyak terjadi perang-perang yang besar yang mengharuskan, yang menakdirkan para pejuang-pejuang sahabat Rasul itu wafat. Itu kan mempertahankan akidah ketika zaman ini ya, zamannya Rasulullah. Nah, ketika Indonesia sendiri waktu itu adalah contohnya, teman-teman tahu Pangeran Diponegoro, kenal nggak? Kenal, sudah kenalan ya? Sudah di dalam buku sejarah. Ya, ketika teman-teman membaca itu, beliau itu berjuang sebagai perjuangannya itu tidak hanya sebuah untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya. Memang awalnya dari makam keluarganya yang dibongkar oleh Belanda, kemudian marah beliau ya bermaksud untuk mengusir penjajah itu dari tanah air. Nah, jadilah niatnya itu supaya meskipun nanti mempertahankan kemerdekaan itu tujuannya adalah mati syahid, karena dijamin beliau kan beragama Islam, jadi yakin bahwa ketika mati syahid itu jaminannya adalah surga, begitu ya. Itu Ustazah. Kita semua bisa belajar dari pahlawan-pahlawan itu mengenai semangat juang. Iya, semangat juangnya yang perlu kita teladani. Betul.
ya tidak mengenal menyerah, tidak mengenal sengsara, tidak mengenal sakit, yaitu selalu berjuang untuk menjadi lebih baik kalau saat ini. Itu yang harus kita contoh. Itu Betul Ustazah sekali. Asih ya. Iya, leres sekali. Soalnya dari para pahlawan itu banyak sekali yang bisa kita teladani ya sahabat-sahabat semua. Semoga kita selalu bisa belajar dari apa yang Iya. sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi kita buat pelajaran bersama ya Us. Betul Dan apa yang Ustazah. tidak benar kita buat Iya. pelajaran juga agar tidak terulang kembali. Iya. Ngoten. Nggih. Kemudian Us, sekarang Iya. ini kita itu sudah merdeka berapa tahun? 76. Berapa itu sih ya? 76 tahun teman-teman ya. 76 Kita merdeka tahun itu kalau manusia, kalau kita itu sudah renta sekali. Luar Jadi, biasa. tinggal 100 tahun, tinggal berapa tahun lagi yang disebut dengan Indonesia emas gitu ya. Iya. Iya. Sebentar lagi, teman-teman. Nanti ya, Jadi, tadi teman-teman waktu itu sudah usia berapa? Kalau sekarang kelas berapa ya? Ada yang kelas 1, ada yang masih TK. Lah ini dihitung sendiri teman-teman ya. Nanti tinggal berapa tahun lagi itu? 26 tahun ya usia. iya, Ya, nanti 24 tahun lagi. Iya, 24 bener Ustazah. Iya. Iya. 24 tahun Iya, lagi Ustazah itu disebut ngitungnya. masa keemasan Indonesia gitu ya. emas. Ya, Nah, itu bagaimana? teman-teman nanti yang di usia itu, karena ketika itu kan usianya ada yang 30, ada yang 33 lah. Jadi teman-teman pada saat itu ya yang hidup di masa besok itu ya. Jadi mulai sekarang dipersiapkan, iya ya. harus mempersiapkan dirinya, bekalnya untuk menghadapi masa itu. Bagaimana dengan perubahan zaman yang sangat cepat sekali ya. Mengalami loncatan-loncatan, agile ya. Ya ini perkembangannya yang cukup pesat, jadi teman-teman harus segera bisa memberikan kemampuan pada dirinya untuk mengimbangi perkembangan yang sangat-sangat cepat lagi seperti pada saat ini ya. Dan nanti besok itu akan lebih cepat lagi perkembangannya. Iya, gitu betul ya. sekali. Soalnya memang kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita yang akan tertinggal ya, Us. Ya, betul memang seperti Ustazah. itu. Zamannya Ustazah. Ketika Iya. itu kuliah itu masih kenal komputer itu hitam putih Ustazah. Warnanya hitam Iya, putih. jadi komputernya itu hitam putih teman-teman ya. Jadi TV-nya juga hitam putih. Komputer dulu masih pakai belum ada Windows, itu pakai DOS, ketika masuk kan harus pakai disket itu. Nah, Ustazah nggak ngalami ya zamannya kayak gitu lah. belum, Sekarang sudah perkembangannya sudah seperti itu. Bahkan besok tinggal mungkin ngopi file itu nggak perlu kita masukkan pakai USB, itu tinggal pakai tangan klik dari komputer sini pindah ke sini, mungkin bisa seperti itu ya Bisa Ustazah saja, ya. bisa saja karena perkembangan teknologi. Iya. Siapa yang bisa Nah menghentikan? itu teman-teman nanti ya yang berperan di situ. Jadi dipersiapkan baik-baik. Sekarang belajar dengan rajin, dengan tekun. Iya. Jangan Jangan main lupa HP ya, terus. jangan lupa di jempol dulu ya. Ya. Jangan lupa Di sini. dijempol, kemudian di subscribe, nanti di share sama teman-temannya ya, supaya kita semua bisa terus melihat bagaimana Podcast selalu berkembang ke depannya. Oke. Oke Ustazah, Oh ya. kita lanjutkan ya. Ya Ustazah. Kita insya Allah sebentar lagi 17 Agustus nanti tentunya 76 tahun. 76 tahun bukan waktu yang Pendek. pendek. Iya. Nah, pada 76 tahun ini apa harapan Ustazah untuk Indonesia? Wah, apa ini ya? Tentunya yang pertama segera kita kondisi saat ini menjadi lebih baik ya Ustazah, dari ya pandemi seperti ini cepat berakhir ya. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi lebih baik, tatanan negerinya menjadi lebih baik, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang amanah ya. Yang kita harapkan adalah itu, karena pemimpin yang amanah tentunya akan membuat negara itu menjadi berkah dan makmur, begitu Ustazah. Iya, luar biasa sekali. Semoga harapan-harapan dari apa yang disampaikan Ustazah Put dan juga harapan seluruh masyarakat Indonesia tentunya
di 76 tahun Indonesia ini Iya. bisa tercapai, Amin. terkabulkan. Iya, amin. Ya. Kalau harapan dari Ustazah Asih pribadi, semoga teman-teman semua bisa menjadi anak yang solihah, Iya. kemudian nanti bisa berguna untuk Indonesia ini ke Betul. depannya. Begitu. Semoga Iya. 76 tahun ini tidak hanya menjadi seremonial. Ya, menjadi Oke. sebuah jadi punya arti tersendiri ya, punya Iya. ruh kalau bahasanya Ustazah Asih. Ustazah Pur itu bahasanya Ustazah Pur. Punya ruh, jadi betul ya Us. Iya. Kalau sekedar seremonial kita makan kerupuk setiap 17 Agustus dan segala hal lain itu, Iya. ya nanti nggak akan ada artinya teman-teman. Jadi Ya, kalau kita hanya harus diisi mengartikan. hura-hura itu Iya. pahlawan itu jadi sedih ya. Jadi Iya, sedih. Yang betul terpenting sekali. teman-teman itu lebih giat belajar, itu mengisi kemerdekaan ya. Itu kalau teman-teman males, nah, pahlawan mungkin yang sudah berjuang itu jadi sedih hatinya. Ya, tidak sesuai dengan yang dicita-citakan pahlawan ya. Beliau aja berjuang keras, masa kita santai-santai saja. Iya, padahal mereka dulu itu berjuang sangat keras, itu tujuannya adalah supaya kita generasi yang saat ini dan kemudian nanti bisa menikmatinya, bisa Iya, betul. terus mengembangkan Indonesia Iya. ke arah yang lebih baik. Iya. Tapi kondisinya saat ini, pandemi seperti ini, mungkin banyak aktivitas kita yang terhambat. Namun tentu saja kita harus lebih berpikir lagi bagaimana supaya itu tidak menghalangi kita untuk terus berprestasi Iya, dan juga jadi lebih baik, lebih betul. baik Iya. untuk Indonesia ke depannya. Iya. Baik Ustazah Pur, Ya, kemudian Ustazah. saat ini anak-anak itu sangat membutuhkan sebuah nasihat, membutuhkan sebuah pesan Iya. dan juga bagaimana bimbingan supaya bisa akhlaknya itu berjalan beriringan dengan Iya. akademiknya. Iya, betul. Soalnya kalau sekarang saat ini dalam kemerdekaan ini yang kita kejar akademik terus itu Iya, kan tidak iya. akan Tidak imbang baik, lah, ya. tidak Kita harus seimbang. mengimbangkan kan Ya, Ustazah, umpama itu antara- mainan jompet-jompit itu enggak imbang Nah, ya. betul sekali. Iya. Nah, untuk pesan panjenengan untuk anak-anak supaya tidak hanya akademiknya saja yang diasah, namun juga akhlaknya berkembang sesuai dengan Quran, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, itu bagaimana? Monggo pesan panjenengan. Wah, ini pesan-pesan loh. Apa ya Ustazah ya? Saya Untuk teringat ini, saya teringat teman-teman. Jadi saya pernah mendengar atau tidak video ya, atau pernah melihat dan membaca pesan dari Pak Anies Baswedan. Beliau dulu pernah menjadi Menteri Pendidikan kita ya, Sekarang masih ingat? Gubernur Ya, sekarang Jakarta. Gubernur mana teman-teman? Iya, ada yang Jakarta. iya betul, Jakarta. Begini, bekalilah diri kalian dengan 3 hal. 3 saja. Apa itu? 1, agama. Ya. Iya. Yang kedua adalah apa? Karakter. Yang ketiga adalah literasi. Kenapa 3 ini? Ya, kemudian belum melanjutkan 3 itu. Setelah itu biarlah dia terbang tinggi. Ya. Biarkan dengan 3 bekal itu dia akan terbang tinggi. Yang pertama, agama. Kenapa harus agama? Karena dengan agama yang kuat, maka kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi, kalau mau melakukan sesuatu, kita di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi, kita itu ingat bahwa yang mengawasi kita adalah yang Maha Tahu. Ya, kita sembunyi di manapun, ada orang atau tidak, kita akan selalu diawasi. Kalau nanti jadi pejabat, ya, jadi pimpinan, maka dia akan menjadi pimpinan yang jujur, ya, tidak korupsi. Betul. Ya, itu Ustazah. Kenapa kok harus agama? Yang kedua adalah karakter, Ustazah. Kenapa karakter ini? Karena di dalam karakter itu misalkan, ya, kok tidak akademik, kok karakter. Ya, dengan anak punya karakter yang dia ingin tahu, dia otomatis dengan sendirinya akan mau belajar, begitu. Jadi dasarnya di situ.
Kemudian anak yang punya karakter bekerja keras, ya, dia akan selalu berusaha, ya, tidak mudah menyerah. Jadi ketika dia belum tercapai apa yang dia cita-citakan, tidak akan putus asa. Nah, jadi situ kemudian karakter-karakter yang lain, ya, itu nanti yang akan membuat dia menjadi rajin belajar, ya, rajin membantu orang tua karena agama tadi, sehingga dia ketika membantu orang tua itu bukan karena disuruh ustazah, ya, bukan karena disuruh gurunya, tapi itu sebagai perintah dari Allah bahwa kita harus berbakti pada orang tua. Kemudian belajar juga begitu, ya, berpegang pada menuntut ilmu, ya, ilmu untuk akhirat maupun ilmu untuk kita bekal hidup di dunia itu. Ya, itu dua-duanya harus imbang, nggak boleh bincang, ya, terpadu kalau kita mengatakan, ya, harus sama, jadi terpadu antara ilmu dunia dan akhirat, ya, begitu Ustazah. Yang ketiga adalah literasi. Kenapa literasi? Ya, kok sekarang itu buku kan nggak ada Ustazah. Orang lebih suka baca WA. Kalau WA kemudian media sosial gitu kan bisa berlama-lama. Kalau buku itu nggak bisa lama. Dibuka udah ngantuk Nah, ya. itu juga harus kita tanamkan dari awal. Meskipun buku itu tidak semuanya bentuknya hard itu, ya, bisa soft juga. Ada perpustakaan online itu bisa pinjam lewat, ya, itu bisa. Kalau yang suka bacanya lewat online. Kalau yang buku, ya, dibiasakan dari awal, ya, itu untuk, ya, kita orang tua membiasakan anak untuk membaca buku sejak dari kecil, begitu, ya. Jadi seolah-olah adalah sesuatu, bukan seolah-olah, biasa bagaimana terbentuk bahwa buku itu yang selalu diharapkan anak-anak, begitu loh. Oleh kemana yang diharapkan buku, ya, seperti itu. Seperti teman. Ya, begitu. Anak-anak nabung gitu, ya, untuk beli apa? Beli buku, ya. Beli buku, bacaan-bacaan yang bermanfaat. Dengan seperti itu maka akan punya wawasan yang cukup luas, ya. Teman-teman kenal Muhammad Al-Fatih enggak? Kenal enggak? Sudah pada kenal Ustazah. Enggak kenal? Kenal, ya. Siapa beliau? Adalah yang merebut kota Konstantinopel. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah 400 tahun sebelum direbut kota itu. Ya. Tahu enggak Muhammad Al-Fatih itu usia berapa? Mampu menaklukkan 17 tahun, teman-teman. 17 tahun itu muda atau tua? Sangat muda. Iya, sekarang SMA paling Ustazah, ya. Masih main game kebanyakan. Iya, sekarang SMA. Tapi beliau dengan punya kekuatan seperti itu karena apa? Agamanya kuat, karakternya bagus, ya. Sholat aja tidak pernah ketinggalan untuk jamaah. Jadi selalu sholat jamaah. Beliau itu Muhammad Al-Fatih ketika jadi pemimpin, ya, Ustazah kok tahu? Tahunya dari membaca, ya, nggak tahu sendiri. Sejarah. Ya, itu ketika beliau jadi pemimpin, meskipun dipimpin itu, di mana Konstantinopel itu kan di Eropa, itu banyak orang-orang yang non-Muslim, tapi beliau itu, orang-orang non-Muslim itu pemimpinnya dipimpin Muhammad Al-Fatih itu negaranya jadi makmur, suka begitu loh, karena Muhammad Al-Fatih itu pemimpinnya apa ya Ustazah, bijaksana, kemudian jujur, amanah begitu, sehingga tidak baik muslim atau non muslim itu sangat menyayangi Al-Fatih begitu, ya, karena ya bisa terbentuk pribadi yang kuat, tangguh, karena agamanya itu dari kecil dibentuk oleh keluarganya itu dengan sangat kuat begitu, ya, teman-teman, ya. Jadi contohlah seperti Al-Fatih 17 tahun. Ya, Rasulullah, teman-teman. Ya, berapa tahun Rasulullah itu pernah keluar negeri? Kalau teman-teman baca sirah. Ya, berapa? Ke Yaman. Usia berapa Rasulullah berdagang? Teman-teman tahu? 12 tahun sudah pernah keluar negeri. Luar biasa. Ya, itu adalah pemimpin kita. 12 tahun itu kita. Saya Ustazah dulu ketika 12 tahun apa? Main. Teman-teman 12 tahun ngapain? Masih main. Iya. Maka yang kita contoh adalah Rasulullah. Banyak-banyak kita membaca tentang
sirah atau sejarahnya Rasulullah, tentang sirahnya Rasulullah, begitu ya. Maka itu perlu literasi, membaca. Kita jadi bersemangat dengan baca-baca yang bermanfaat seperti itu. Banyak inspirasi, banyak motivasi yang kita peroleh dari membaca. Begitu Ustazah ya. Nggih, betul sekali, luar biasa. Teman-teman, dari apa yang disampaikan Ustazah Pur barusan, bahwasanya yang terpenting bagi kalian, pasti setiap dari kalian memiliki cita-cita sendiri. Kalian harus kuatkan dari segi Iya. agama, akhlak, dan juga literasinya. Iya. Agama itu Karakter. sebagai pondasi, nggih, Iya. Us. Betul. Pondasi utama sebelum kalian Kalau pondasi itu akar, nggak kuat akarnya nanti kena angin, pohonnya ambruk. Jadi seperti di dalam Al-Quran itu, jadilah seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah. Pohonnya kuat, kemudian rantingnya banyak, dahannya banyak, buahnya memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Iya, jadi agamanya dikuatkan lagi, akidahnya dikuatkan lagi. Kemudian dengan itu teman-teman akan terbentuk karakter yang hebat, karakter yang kuat, karakter Betul, yang Ustazah, jujur, ya. amanah, patonah, tablik Iya, ya seperti sifatnya Rasulullah Rasulullah seperti itu. itu. Kemudian literasi tadi yang disampaikan Ustazah Pur memang betul sekali. Teman-teman pasti pernah mendengar bahwasanya buku adalah jendela dunia. Itu bukan tanpa bukan kok arti, nggih. nginceng ya, bukan bukan nginceng gitu, dunia lewat nggih. bukunya disobek gitu, lihat dunia. Iya, bukan seperti itu, tapi ada maksudnya. Buku adalah jendela dunia. Maksudnya dengan buku, kita, kalian semua bisa memiliki wawasannya luas Iya, sehingga yang sangat luas. ketika Iya. berada di dunia ini ada bekalnya seperti itu, Iya, nggih, Mas. iya. Itu luar biasanya ketika kita memperbanyak membaca, literasinya diperbanyak lagi sehingga teman-teman memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas itu tidak hanya didapat melalui pengalaman biasa, pengalaman yang kalian lalui, tapi juga pengalaman dari apa yang kalian baca, Iya, seperti itu. betul. Jadi Jadi, banyak ya. Belajar ya. itu banyak ya. Belajar itu tidak hanya kita baca buku. Iya. Ya, belajar dari kehidupan juga. Banyak Belajar sekali kita dari belajar. orang lain juga, kita mengamati sifat orang lain. Kemudian kita mencontohnya itu Yang juga baik bisa. dicontoh, Ya, seperti betul, itu. gitu. Jadi banyak cara untuk belajar ya teman-teman ya. Nggih. Iya. Semoga teman-teman itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Ustazah Pur, pesan yang sangat luar Insya biasa, Allah. yang semoga bisa dicerna, dimengerti, dan semoga juga bisa diamalkan kemudian hari. Kemudian Ustazah, itu tadi untuk anak-anaknya. Sekarang pesan untuk ayahanda, ayah, ibu, bundanya, semoga dengan pesan tersebut nanti bisa semakin semangat untuk membimbing anandanya ke depan. Silakan. Ya, itu tadi sebenarnya juga untuk anak-anak, juga untuk orang tua, Orang tua, Ustazah, ya. iya. Karena anak Iya. sebagai karakter ya bagi anak, orang tua membentuk akidah yang kuat pada anak-anak, membentuk karakter anak-anak, kemudian menyediakan anak-anak untuk bisa berliterasi, mendorong anak-anak berliterasi, tentunya supaya anak-anak suka baca, kita juga orang tua harus suka membaca. Ya, kita pegang HP, lah anak-anak juga pengen pegang HP, begitu ya. Jadi sama, loh ibuku pegang HP, aku ya pegang HP nggak apa-apa. Orang tua aku pegang buku baca, aku juga pegang buku, begitu Ustazah Jadi ya. artinya Jadi kan, kalau mau anaknya baik, kita jadi perbaiki contoh dulu. orang tua. Kalau kita pengen anak kita baik, ya yang kita bukan diobrak-obrak, tapi kita perbaiki ya. Dan sebagai orang tua, kalau ke anak-anak itu jangan memberi perintah, Ustazah, tapi mengajak. Kalaupun kita kok nggak sholat gitu ya, kadang nggak sholat begitu, pertanyaannya, ayo segera sholat, jangan begitu, Kak, Dek sudah sholat. Gitu. Jangan ayo segera sholat, atau bikin ayo kita sholat bareng, begitu Ustazah ya. Karena pertanyaan itu lebih mengena daripada sebuah perintah, ya seperti malaikat Jibril ketika mengajarkan kepada sahabat gitu ya, di situ di hadis 2 itu bahwa sebenarnya ya Rasulullah sudah tahu tentang Islam, iman, dan ihsan, tapi ketika mengajarkan di situ ada sahabat, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa yang kamu ketahui tentang Islam? Begitu, dan seterusnya begitu ya. Di akhirnya hadis tadi bahwa
Rasulullah bertanya kepada Umar, ya sahabat Umar, siapakah tadi? Ya, itu adalah malaikat Jibril yang sengaja mengajarkan agamanya kepada kita. Jadi hikmah di situ, pertanyaan itu lebih efektif daripada sebuah diceramahi begitu ya. Jadi seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Jadi agama itu memberikan contoh kepada kita itu yang ya banyak hikmah gitu yang bisa kita ambil Ustazah ya. Itu Ustazah ya. Berarti memang sebagai orang tua kita perbaiki dulu cara bagaimana kita untuk membentuk itu tadi. Iya. Kadang-kadang cara kita yang salah, kemudian nanti juga anak tidak mengerti apa yang kita maksudkan, padahal itu sebenarnya demi kebaikan mereka. Iya. Lah kalau hanya kita memerintah, kemudian kita nggak melakukan, lah itu kan ya mana akan terbentuk, nggak akan lah Ustazah ya. Iya, Gitu kan. berarti untuk ayah bunda belajar bersama, kita Iya. semoga bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya seperti itu. Iya, begitu. Jadi kita sama-sama belajar begitu Ustazah ya. Nggih. Ya saya sendiri juga masih banyak belajar Ustazah. Saya Ya. masih sangat banyak belajar Ustazah pada yang sudah memiliki putra dan putri ngotot. Nggih. Juga butuh kesabaran nanti kalau punya anak Ustazah. Kita ngajak pun kadang tidak selalu anak-anak itu segera mau. Lah itu kita yang kadang-kadang juga begitu juga. Sabarnya ditambah terus berarti nggih Us. Nggih. Itu untuk Ya gimana ini? Ini sudah badi apa belum itu? belum tahu Ustazah. Didoakan bersama mawon. Ya, amin. Ya, Nggih. jadi ini dulu murid dan guru, sekarang jadi teman ya, teman-teman ya. Ya. Alhamdulillah, luar biasa beliau ini teman-teman. Jadi nggak pernah marah Biasa di beliaunya. luar, biasa di luar. Mboten nggak pernah marah, jadi tegas sekali gitu. Itu adalah Ustazah Pur. Jadi teman-teman luar biasa sekali Kalau marah pembicaraan diem kita. aja. Kalau marah diem. Oh iya, kalau marah lebih diem. Jadi kalau diamnya itu berarti marah kalau Ustazah Pur. Jadi begitu, teman-teman. Luar biasa sekali pembahasan kita mengenai kemerdekaan pada hari ini, dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustazah Pur itu bisa bermanfaat, bisa kalian ambil hikmahnya, dan juga di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini supaya semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi, baik dalam segala tatanan kehidupannya, tatanan negaranya Amin. juga, Amin. dan juga semoga manusianya, SDM-nya, sumber daya manusianya itu juga bisa menjadi lebih baik lagi di dalam rangka ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini. Baik Ustazah Pur. Ya, kita ucapkan sebelum kita tutup, kita ucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Oh iya, kita ucapkan selamat Untuk ulang teman-teman tahun ya. Ya, selamat ulang tahun Untuk memperingati Hari Indonesia. Kemerdekaan ulang tahun Indonesia yang ke-76. 76. Tetap selalu jaya dan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Semoga bisa merdeka dalam segala lini kehidupannya. Amin. Saya sendiri juga banyak kurangnya dan juga banyak butuh belajar lebih banyak lagi. Nggih, Ustazah, luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya. Ilmu yang luar biasa yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga pada kesempatan lain kali bisa kolaborasi lagi ngoten. Kolaborasi guru sama murid ya. Iya begitu. Jadi kepada sahabat solih-solihah semuanya, Ustazah Po dan juga Ustazah Asih di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap, tutur kata, semoga bisa dimaafkan. Anggap aja tadi yang yang tidak berkenan itu anggap angin lewat gitu aja ya. Iya gitu aja, semoga yang baik bisa dijadikan pelajaran bersama, yang buruk ditinggalkan. Iya. Terima kasih untuk hari ini spotnya Ustazah akhiri dulu. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Asih. Terima kasih kembali Ustazah. Terima kasih untuk Uswah podcastnya. Semoga Al Uswah selalu
menjadi lebih baik dan beri kebermanfaatan kepada masyarakat. Jangan lupa di like, jempol dulu subscribe, ya sama teman-teman di-share ke ya. teman-temannya. Nah, ya, terima kasih. Jangan lupa juga diklik loncengnya ya, ya. supaya Makasih apa ya. notifikasinya selalu masuk Iya. di HP kalian. Makasih. Sampai jumpa.